Nonton video ini sampai habis kalau kamu adalah orang Indonesia yang pengen iri sama Malaysia. Ayah, kenapa aku terlahir WNI? Part 2, Malaysia klaim bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu Mahawangsa. Gue di Malaysia nggak nemu calo cuy. Ini gue di terminal bus yang identik dengan calo. Ini sudah diatur semuanya. Jadi ada banyak armada nih. Nah itu dikumpulin. Nah kalau beli tiket itu ya udah di satu loket yang sama. Sementara kalau di Indonesia kalian mau beli apa armada apa itu loketnya berbeda-beda gitu. Nah sementara di sini semuanya dikumpulin jadi satu. Jadi mengurangi penggunaan calo. Ada tiket dari Kuala Lumpur ke Penang. Ya udah gampang banget. Tinggal ini ikutin alurnya aja, bayar dan berangkat deh. Malaysia 1, Indonesia 0. Wah, ini fakta mas. Masuknya pun udah otomatis tinggal scan, jadi nggak bingung sama sekali. Jadi di Malaysia itu satu pelajar dapat berapa? Dapat RM100 voucher belanja buku. RM100 berarti 350-400 ribuan ya? Ya. Setahun. Ya. Setiap tahun di Malaysia itu negara memberikan uang sebanyak 350.000 sampai 400.000 rupiah kepada setiap pelajar untuk beli novel gratis. Bukan novel, buku lah. Buku lah, aja, tapi gitu. bukan pelajaran. Ya, terserah. Itulah ciri-ciri negara yang peduli kepada literasi. Gue punya mesin tik 20-an, gue bikin kayak gini juga dia di Jakarta. Hi, I'm a writer from Indonesia. I will promoting your Instagram. Buat pembaca di Malaysia, saya udah sampai Kuala Lumpur. Ini ada terus stand novel geser. Nanti saya eventnya tanggal 1 jam 1 ya Pak. Bilik Kuala Lumpur tingkat 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas-masnya atau abang-abangnya daripada Indonesia dibuat kagum dengan suasana yang ada di Malaysia. Di antara salah satunya di terminal. Ya memang kalau kita bicara tentang terminal antara Indonesia dan Malaysia berbeda jauh. Kalau terminal bus di Malaysia perlu kita akui, kita acungi jempol, dan mungkin kalau bisa atau kalau perlu Indonesia mencontohinya. Nggak ada calo ya kan, nggak ada orang teriak-teriak ya kan, sini tiket, nggak ada. Jadi ketika para penumpang ingin naik bus itu enak, nyaman, senyap. Dan di terminal tersebut juga banyak polisi yang berjaga. Itu pengalaman saya sendiri yang saya alami. Maka tak heran kalau orang Indonesia kali pertama datang ke Malaysia akan kaget ya dengan suasana terminal di Malaysia yang beda jauh dengan di Indonesia. Saya saja orang Indonesia sendiri ketika ke terminal saya sendiri nggak merasa nyaman ya. Ya di antara salah satunya adalah calo-calo yang menawarkan tiket. Padahal ketika kita ingin naik bus, tentunya para penumpang itu sudah tahu ya. Dan tentu kalau ada calo itu mengganggu kenyamanan para penumpang. Ya mudah-mudahan saja Indonesia bisa menertibkan itu semua. Ini bukan menjelek-jelekkan ya, tetapi fakta di lapangan seperti itu. Jangankan orang luar negara bila ke terminal Indonesia. Saya sendiri sebagai orang Indonesia kadang-kadang merasa agak kurang nyaman ya ketika berada di terminal busnya, banyaknya calo. Dan satu lagi yang membuat kagum orang Indonesia, ternyata pemerintah Malaysia setiap tahunnya memberikan uang untuk pembelian buku secara percuma bagi para pelajar. Wow, tentunya dengan program seperti ini, warga Malaysia itu tidak mudah termakan hoak, tidak mudah termakan berita-berita bohong. Sedangkan segelintir YouTuber Indonesia masih saja selalu membuat berita bohong yang berkaitan dengan negara tetangga. Ya saya tahu tujuannya sih untuk cari uang, tapi tolonglah sahabatku semua, kalau bisa kita buat video yang fakta, yang nyata. Jangan sampai video-video hoak tersebut disebarluaskan, kemudian ujung-ujungnya menjadikan masyarakat kita salah informasi. Di antara salah satunya
di era tahun 2025 ini saja, kenapa sih masih mempersoalkan bahasa Indonesia diklaim bahasa Malaysia? Padahal sahabat-sahabat kita daripada Malaysia, mereka itu tidak pernah ya mengatakan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Malaysia. Tapi yang saya sangat sayangkan, masih ada oknum-oknum yang membuat video seolah-olah Malaysia ngeklaim dari Indonesia inilah itulah. Pada faktanya bahasa Melayu itu digunakan di mana-mana negara tetangga kita. Kenapa kalau kalian membuat video nggak mau membandingkan dengan Singapura, ya kan? Singapura kan sebagian masyarakatnya juga pakai bahasa Melayu. Kenapa? Di Thailand pun juga pakai bahasa Melayu. Di Brunei pun juga bahasa Melayu. Tapi kenapa Malaysia yang selalu dijadikan berita hoak? Dan pada faktanya inilah fakta. Negara tetangga kita hampir semuanya menggunakan bahasa Melayu. Langsung kita simak dan kita reaction videonya. Hingga orang Indonesia begitu sangat kagum dengan sahabat-sahabat kita di Malaysia yang begitu mempunyai minat baca yang luar biasa. Ini sesuatu hal yang positif dan perlu kita contohi. Nggak perlu gengsi. Bahkan para pelancong dari luar negara pun juga menggunakan bahasa Melayu. Ini bermakna bahwa Malaysia menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong. Ya karena di antara salah satunya negara tetangga kita itu memang begitu sangat ramah tamah dalam melayani wisatawan daripada luar negara. Dari segi kenyamanan keamanan, Malaysia menjadi salah satu negara yang paling aman dikunjungi. Kita simak, kita reaction videonya bersama-sama. Malaysia masih bisa berbahasa Melayu, sedang Sebab itu bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Bahasa Brunei. enggak. Dalam Perlembagaan Brunei, bahasa rasmi bahasa Melayu. Bahasa Singapura, Perlembagaan Republik Singapura, bahasa kebangsaan bahasa Melayu. Bahasa Inggeris, United Kingdom, bahasa United Kingdom. Tidak. Tiada. Yang ada bahasa Inggeris, dialek Amerika, dialek British. Bahasa milik bangsa, bukan milik negara. Bahasa Melayu milik bangsa Melayu. Bahasa Mantap, Inggeris milik bangsa Inggeris. Tapi bahasa Indonesia ada perkembangan kata baru. Ya, saya setuju. Tapi kita harus tahu fonologi, tata bahasa, hafal kosakata. Proses ni mustahil untuk siap dalam masa kurang 1 abad. Abad ke-7 bahasa Melayu sudah ada. Seawal abad 16 menjadi bahasa lingua franca. Malaysia pun belum merdeka. Mana mungkin kalau nak tukar kepada bahasa Malaysia? Semua bahasa di dunia ni usianya lebih 100 tahun. Kecuali bahasa Indonesia. 280 juta kan? Ya. Kemudian ada 1340 suku bangsa. Kenapa bahasa Indonesia menjadi simbol perpaduan? Rakyat Malaysia sendiri bangga dengan usaha Indonesia. Tapi Usman Awang, Raja Ali Haji, wali bahasa saya, Noam Chomsky, linguistik dunia, mereka ni menekankan satu bahasa itu akan dipanggil apabila sudah lama diguna dari satu generasi ke generasi. Jadi ayuh tutup sengketa. Terima kasih. Luar biasa. Perkenalkan busana yang awak pakai hari ini. Boleh. Di atas kepala saya ialah sebuah tanja dan ini kerongsang dengan bulan dan bintang. Ini rantai saya penuh dengan bintang dan bulan juga. Ini melambangkan cahaya dan keyakinan dan sebagainya. Dan ini samping eksklusif guru saya beli dari KL dan seorang guru asing membantu saya memakai ini. Sangat cantik, sangat cantik. Hari ini saya memakai baju kebaya nyonya dan selendang. Dan ini semua adalah dibantu oleh doktor saya. Beliau pun berkata ini adalah pakaian bercorak Melayu tradisional. Jadi saya sangat suka pakaian tersebut dan kami semua suka dan menikmati pakaian ini. Hari ini saya pilih kebaya ini kerana saya berasal dari Hokkien. Pakaian ini merupakan pakaian tradisional yang mewakili budaya Bapa Nyonya di Malaysia. Pidato saya berkaitan dengan lautan dan apabila orang melihat pakaian berwarna biru ini, mereka akan teringatan lautan. Apa perasaan hari ini serdai pertandingan pidato bahasa Melayu? Saya rasa sangat bangga boleh melambangkan universiti saya untuk menyertai pertandingan ini. Kerana ini bukan melambangkan keyakinan guru saya,
dan juga kelebihan saya sendiri. Sangat gembira untuk bertemu dengan kawan-kawan dan rakan-rakan yang semua belajar bahasa Melayu di sini, kerana biasanya saya tidak ada peluang untuk berjumpa dengan kawan-kawan yang semua belajar bahasa Melayu. Pada mulanya saya rasa sangat risau lah, tetapi selepas saya mendapat tempat pertama, saya berasa sangat gembira. Macam mana awak belajar cara untuk berpidato? Sekarang ni belajar online berkembang dan bahan-bahan bahasa Melayu boleh dicari dalam talian. Jadi setiap hari saya akan melihat video bahasa Melayu dalam YouTube dan Instagram dan sebagainya untuk melatih bahasa Melayu saya. Saya rasa pidato dibantu oleh doktor-doktor dan pensyarah-pensyarah. Mereka akan mengajar bagaimana untuk motivasi, bagaimana untuk memberikan perasaan kepada hadirin-hadirat, dan mereka pun akan mengajar nada sebutan kami adalah sesuai dan correct. Pertama, saya banyak berlatih bercakap setiap hari dengan rakan sekelas dan pensyarah supaya saya lebih fasih dan yakin. Yang kedua, saya suka menonton video pidato di YouTube dan mendengar lagu Melayu untuk memperbaikan sebutan dan menambah perbandingan kata. Mari kita tengok macam mana orang China berpidato dalam bahasa Melayu. Selamat petang dan salam sejahtera yang dihormati para juri, para pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Tajuk pidato saya ialah 3 kali berjabat tangan dalam hubungan China-Malaysia. Zaman jengkau sehinggalah sekarang, walaupun dipuji berbagai rintangan dan cabaran, hari rakyat kedua negara tetap utuh dan tidak pernah terpisah. Projek ini bukan sahaja akan menghubungkan negeri di pantai timur semenanjung Malaysia, iaitu Kelantan, Terengganu dan Bahang, bahkan turut menghubungkan ikatan diplomatik yang terjalin antara Malaysia dan China. Inilah kita terus menggunakan jambatan digital ini untuk menghubungkan hati, menyemai persefahaman, membina komuniti perkongsi kasih China dan Malaysia. Bahasa dan budaya. Bercakap akrab dengan bahasa dan budaya leluhur tanah besar ini. China dan Malaysia memudar secara berhadapan, secara beraba-aba demi kelangsungan peradaban sejagat. Kita keterlaluan untuk saya katakan bahawa laut merupakan laut kehidupan, laut perdagangan, bahkan laut. Tetapi kisah kita baru bermula. Marilah kita menggunakan bahasa sebagai jambatan dan budaya sebagai perantaraan untuk membawa hubungan kedua-dua negara ke 5 dekad keemasan dan bersama-sama menulis cerita persahabatan baharu seperti pepatah air dicincang tidak akan putus antara kedua-dua negara. Faktanya, budaya Malaysia, bahasa Melayu banyak dipelajari orang-orang daripada luar negara, termasuk diantaranya negara Cina. Bahkan sekelas negara Cina saja sampai belajar bahasa Melayu Malaysia. Ini membuktikan bahwa budaya Malaysia, bahasa Melayu Malaysia memiliki peran besar di dalam menjalin hubungan di antara negara lain. Dan tentunya dengan tradisi budaya yang begitu sangat kuat di Malaysia, saya sangat respect ya pada sahabat-sahabat di Malaysia, yang dimana sahabat-sahabat di Malaysia ini mereka lebih fokus untuk memajukan dari segi budaya bahasa tanpa harus menjatuhkan siapapun. Tapi segelintir netizen kita, ketika kita bangga dengan negara kita sendiri, kenapa kita harus menjatuhkan negara lain? Harusnya sifat-sifat seperti ini harus segera dihilangkan. Dan pada faktanya, banyak para pelancong dari berbagai negara yang berkunjung ke Malaysia, sampai-sampai mereka itu pasti berbahasa Melayu Malaysia. Ini membuktikan bahwa Malaysia begitu sangat luar biasa pengaruh bahasanya.
Daripada penasaran, langsung kita simak videonya bersama-sama. Hingga orang Indonesia pun sangat kagum dengan minat baca di Malaysia. Betul. Tapi lepas tu kita tengok itu pun tak. Dia minta air kita lagi. pula. Saya tak suka kalau masuk hutan orang minta air, tak suka. Saya okey je, saya bagi je. Tapi dia, saya bagi tak. Awak itu tak cukup. Itu tak cukup. Itulah betul fasih. Macam tu lah saya cakap. Boleh buat air. Lepas tu kita macam ingat nak keluar. Jalan salah ke apa-apa berlaku. Betul. Kita sejam, 2 jam, 3 jam lagi. Kita kalau track tahu, tak ada masalah. Kalau kita track tak tahu, itu yang kita kata tadi. Tapi saya biasa bawa orang sukarelawan kan. Saya kena cakap ke mereka sebab saya punya job bukan untuk tidak ada aksiden kemalangan tak. Tapi saya tak boleh buat kerja bodoh-bodoh. Contoh dia macam tempat curam saya, tak apalah dia je, atau dia buat macam ada longkang, tak apa kita lompat. Kalau dia buat aksiden masa tu lagi susah. Salah saya. So tapi dia risiko mula daripada pagi. Sebab kalau dia tak minum cukup, nanti dia dahaga, dia lagi penat. Jadi memanglah dia akan jatuh sebab dia penat. Dia penat, dia semua akan efek kepada air. So jadi untuk kurangkan risiko, terus saya mula dari saya cakap tentang air. Kenapa air penting macam tu. Lepas tu sebelum kita masukkan, silakan semua minum. Lepas tu masa kita jalan, dalam setiap 30 minit kita berhenti. Saya cakap rehat. Saya cakap rehat untuk minum. Sebab dia pun dewasa. Jadi saya kalau budak senang saya bagi arahan, tapi dia dewasa. Jadi saya kena ajak. Tapi pagi-pagi saya dah cakap ni masalah awak akan dahaga, petang dahaga. Jadi pagi kena bermula dah. Sebelum rasa dahaga kena paksa minum sikit. Dah sedar dahaga sangat, tak boleh minum cukup, tak masuk dalam badan. Itu kalau kita mau masuk hutan, saya mesti tengok map dulu. Berapa kontur paling tinggi? Kalau 1000 ke bawah, saya tak risau lagi. Sebab ada air. Kalau main 2000, 1006, battle loh. Sebab anak sungai pun. Ada anak sungai, tapi kena turun lagi. Siapa mau turun 300 meter? Kurang kan? Ya. Bukan 300 macam dari ke bawah, dari atas dia. Betul. Siapa main hutan tahulah. Pengalaman ni. Kalau setakat 1000 ke bawah boleh gagah lagi. Saya tengok kontur map. 3 hari tak mandi. 3 hari tak mandi. 3 hari untuk lap badan cukup lah. Bau, you sendiri bau lah. Itu pentingnya kalau tengok kontur. Sebabnya kita mengelakkan je lah. 3 hari tak mandi. Terus satu lagi bekal air kita kena pikul. Tengok track lah. Kalau track kita atas mata. Ambil terpaksa jumpa air, kena ambil air. Air mana saya tak minum? Air kubang saya minum. Air lopak dalam tu saya minum. Apa lagi? Kita dalam hutan, tak ada pilihan. Sekarang kita jalan mau jauh, air tak ada. Kita mesti mau air. 14 hari. 14 hari jalan kaki. Cari rotan lah. Itu biasa. Kenapa bisa terbit di Malaysia? Ya bisa-bisa aja. Membaca di Malaysia, mari kita jumpa tanggal 1 Juni ini di Pesta Buku Antarbangsa Kuala Lumpur. Saya akan membahas novel kado terbaik, karya yang memenangkan The Best Islamic Novel for Young Readers tahun lalu di Indonesia, juga novel Dompet Ayah Sepatu Ibu, karya yang mendorong saya terpilih jadi Writer of the Year. Venue dan waktu, cek caption ya. Kamu orang Malaysia? Jom datang. Mak Pak C, kamu orang Indonesia sedang di Malaysia? Let's go bestie. Nonton video ini sampai habis kalau kamu adalah orang Indonesia yang pengen iri sama Malaysia dan kamu suka baca buku. Bayangkan di Malaysia ini, kalau ada yang setahun itu satu keluarga belanja buku dalam setahun sampai 2.500 ringgit, itu akan ada pemotongan pajak untuk keluarga itu. Terus ini gue lagi di PBAKL, Pasar Buku Antarbangsa Kuala Lumpur. Gue itu ngisi acara besok di sini, bedah novel Webuksa ini. Setiap pelajar itu di Malaysia dapat uang dikasih sama negara 400.000 rupiah untuk beli buku setiap tahun. Semoga negara kita suatu saat seperti itu juga, mungkin tahun 4000 kali ya. Gue jadi ingat buku judulnya Why Nations Fail.
Di situ berkata nggak peduli negara itu mau tetanggaan, mau identik kayak Korea Utara, Korea Selatan. Kalau pengelolaannya, kalau pemimpin-pemimpinnya, kalau institusi-institusinya menyebalkan, korup, itu dua negara itu akan maju dengan cara yang berbeda. Satunya tertinggal sekali, satunya maju sekali. Tentu saja contohnya adalah, ya betul, anak kaya dapat 100. Terus kalau gua makan di mana gitu di Kuala Lumpur, gue bilang gue penulis di Indonesia, hadir di acara PBKL, itu bahkan abang-abang parkiran, abang-abang biasa aja tuh tahu, oh PBKL, iya PBKL tahu, kami kesana bawa keluarga. Gila, sedih gue cuy. Ayah, kenapa aku terlahir WNI? Aduh mas, jangan. Jadi behavior orang tuh bisa didesain, Pak. Didesain lewat peraturan pajak, yang rajin baca buku, pajaknya dikurangi. Pajak royalti penulis itu dibikin final, jangan pajaknya dibikin kayak pengusaha besar. Buku kami dibajak gila-gilaan, negara diem. Tapi giliran pajak, kami dikejar. Hotel di sekeliling itu penuh karena orang mau borong buku, cuy. Jadi kalian bayangkan ada negara orang semua keluarga tuh berlomba-lomba untuk baca buku, sementara ada negara lain yang tamat sekolah tamat juga membacanya. Bahkan dia follow akun penulis ini aja udah lama tapi nggak pernah baca novel karya penulis yang dia followin, numpang baca quotes doang. Sedih gue jadi penulis di Indonesia cuy. Sedih rayakan itu jadi penulis di sini. Beneran sedih gue. Indonesia udah pajaknya gila. Negara itu menganggap buku itu barang mewah. Keluarga ini tuh pada bawa kopernya itu nggak satu, nggak dua sih ke event ini. Sabar mas, sabar. Video sayang TikTok tentang PBKL viral di Malaysia. Halo pembaca Malaysia. Bulan Juli atau Agustus novel saya yang ini akan terbit versi Malaysianya, judulnya jadi Dompet Ayah, Kasut Ibu, sama yang kado terbaik jadi hadiah terbaik. Buat kawan-kawan di Malaysia, di Kuala Lumpur, saya sudah sampai lagi di Jakarta. Terima kasih, sambutannya hangat sekali, ramai sekali. Saya belum sempat update video yang manapun karena banyak sekali. Kuala Lumpur! Masuk TV, masuk TV. Mungkin berikutnya bisa reorder kali ya, khusus novel-novel saya ke Malaysia yang versi bahasa Indonesia. Ada 10 judul, mau nggak ya teman-teman? Nah kalau nunggu yang Dompet Ayah, Kasut Ibu sama hadiah terbaik versi bahasa Melayu itu masih 2 bulan lagi, bulan Juli atau Agustus. Nah yang paling cepat bisa kita lakukan adalah pre-order khusus Malaysia yang versi bahasa Indonesia. Kalau mau nanti saya urus, saya cari orang yang bisa handle pengiriman ke Malaysia. Gimana, mau nggak teman-teman di Malaysia, Kuala Lumpur, Melaka, Selangor dan semua? Oh iya, saya baru tahu. Sekarang berarti panggilannya bukan makcik pakcik lagi, tapi abang kakak. Ya mirip-mirip lah Indonesia. Oke. Ternyata yang selama ini gue cari-cari ada di toko buku Malaysia. Blinded with a book. Di sini ada banyak buku dengan tulisan-tulisan seperti ini dan kita nggak tahu apa isinya. Dari tadi gue nunggu sepi teman-teman. Karena kalau misal beli ini kelihatan hopeless romantic. Tapi udahlah ya. Kayaknya ini menarik ya. Ini gue mau beli ini. Kita lihat isinya apa. Oke, kita sudah dapat bukunya. Mari kita unboxing. Kita dapat ini. Anything could happen. Nah, cuma sayangnya ini nggak ada kayak surat-surat dari orang yang merekomendasikan buku ini gitu. Harusnya ada gitu. Jadi terlihat personal. Ini cuma buku, terus dibungkus kertas aja tanpa ada pesan-pesan personal. Tolong buat toko buku di Indonesia bikin sesi seperti ini khusus hopeless romantic seperti saya. Please tolong bikin ya. Nanti saya akan nongkrong di sana setiap hari. Nonton video ini kalau lu adalah BookTok atau Bookstagram. Di Instagram gue udah melakukan ini 3 tahun dengan para Bookstagram. Jadi halo para BookTok. Baru-baru ini gue balik ke TikTok karena dikomporin temen sesama penulis, Mas Iit. Gue ngeliat ada banyak sekali BookTok dan beberapanya gue follow secara random. Halo kawan-kawan BookTok. Halo kawan-kawan BookTok, salam kenal. Ada yang follow back gue ya? Saya adalah J.S. Khairan, penulis novel-novel ini. Gue pengen mengajak teman-teman untuk apa ya namanya kalau di TikTok ya, kalau di Instagram kan collab
post, invite collab. Kalau di TikTok ada nggak ya gitu-gitu? Nah, kalau di IG udah banyak nih contohnya. Nah, kenapa gue ngajak kayak gini? Itu karena 2 alasan. Pertama, gue pengen belajar dari kalian bagaimana cara mengemas konten buku. Ayo kita ajak orang rajin baca buku. Nah, ini yang paling penting, nomor 2 ini yang paling penting. Justru gue pengen kita makin rajin ngomporin orang baca buku. Nah, buat teman-teman yang bukan Bookstagram atau BookTok, coba deh kasih kesempatan teman-teman Bookstagram dan BookTok ini untuk kalian follow gitu. Follow dulu 2 orang, 3 orang. Kalau nanti setelah 3 bulan, 4 bulan kalian gak suka, kalian unfollow lagi. Udahlah, cukup lah. Medsos kalian penuh dengan drama-drama, selebritis, gosip-gosip, perkelahian sana sini. Kasih kesempatan teman-teman Bookstagram dan BookTok ini untuk ngeracuni kamu. Mereka lah influencer jenis baru yang dengan hobi mahalnya itu, yang biar menjaga kewarasan kita, cuy. Ya, coba kita ikutin dulu. Ayo kita bermain dengan imajinasi. Membaca buku itu luar biasa sekali, teman-teman. Ditunggu ya collabnya buat teman-teman BookTok. Tapi maaf banget nih, gue nggak pernah giveaway, gue nggak pernah ngasih freebies novel. Mungkin teman-teman di Instagram udah paham kenapa. Nah, gue akan jelaskan lagi secara singkat. Itu karena biar kalian tuh lepas, bebas, cuy, mengkritisi, mau memaki, bang novel lu jelek, ganti duit gue. Nah, ini nggak ada SOW, nggak ada request. Terserah kalian aja mau mengemasnya, mau bikin jedak-jeduk kayak mau apa nih, sampah endingnya gak jelas. Nah, itu boleh. Toh udah beli novelnya, udah pinjem ke perpus. Jadi argumen kalian, kritik kalian ya valid-valid aja gitu loh. Oke kawan-kawan, ditunggu banget. Rajinlah baca buku, minimal 2 buku per bulan, 1 fiksi, 1 non fiksi. Fiksi untuk hati, non fiksi untuk kepala. Mari kita lihat perbedaan dalam hidupmu setelah konsisten 3, 4, 5, 6 bulan. Entah itu dari cara kamu berteman, cara kamu memutuskan sesuatu, bahkan boleh jadi dari cara rezeki datang kepadamu, atau dari cara kamu mengelola trauma gitu, mengelola rasa sedih, ya. Oke. Jangan mau jadi orang yang tamat sekolah, tamat juga membacanya. Penulis buku Indonesia sampai kagum dengan negara tetangga kita, yaitu Malaysia, yang dimana warga Malaysia minat bacanya begitu sangat tinggi, dan penulis buku Indonesia ketika berada di Malaysia begitu sangat dihargai oleh sahabat-sahabat kita daripada Malaysia. Ini menunjukkan bahwa negara tetangga kita begitu sangat mengapresiasi ya orang-orang yang memberikan dampak positif. Tetapi penulis buku dari Indonesia ini mengeluh. Pada faktanya beliau seorang education, tapi yang memfollow akun beliau ini begitu sangat sedikit. Beda jauh dengan di negara tetangga. Bukunya laris manis di Malaysia. Di Indonesia, kita tahu sendiri minat baca orang Indonesia itu begitu sangat rendah. Makanya kita ini sering dibohongi berita-berita hoak dan percaya. Pada ujung-ujungnya ya masyarakat kita hanya jadi korban berita hoak, berita bohong. Makanya untuk sahabat-sahabatku, saya mengajak sahabat daripada Indonesia, ketika ada konten-konten education, di follow supaya kita juga lebih bijak dalam berpikir. Dan luar biasanya lagi, negara Malaysia ternyata memberikan uang secara percuma untuk pelajar untuk membeli buku. Bahkan masnya seorang penulis Indonesia itu sampai berkata, ya Allah, kenapa aku jadi WNI?